ke Masjidil Aqsa. Ini menjadi sebuah anakronisme. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu dibangun pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan, dia bilang, Al-Quran menyebutkan dia tenang dulu bang, biar saya selesaikan. Dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Aqsa tidak ada. Belum ada penyebutan Masjidil Aqsa waktu Muhammad hidup, karena penamaan Masjidil Aqsa didirikan di zaman Umar ketika Muhammad sudah meninggal. Makanya ini bang, merupakan dari zaman itu juga udah Masjidil Aqsa bang. Oke, Masjidil Aqsa itu bahasa apa? Udah bang. Apa Masjidil Aqsa itu bahasa apa? Masjidil Aqsa. Ya pokoknya saya ya kalau pokoknya ya repot kita bang. Pokoknya. Apa bahasa apa itu? Jangan pokoknya. Tapi ini saya kasih aja satu ayat dalam Al-Quran. Gimana? Enggak, saya kalau Masjidil Haram kan tahu masjid suci. Kalau Aqsa, oke, Masjidil Aqsa itu adalah yang merujuk kepada sebuah masjid di Palestina bang, atau di Israel. Iya. Nah, yang membangun masjid, coba Anda klik di situ di Wikipedia. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Coba, yang membangun Masjidil Aqsa, ketik dulu bang. Siapa? Sebentar, Masjidil Aqsa ya. Ya, kalau masjidnya mungkin dibangun pada saat-saat ini, tapi itu kan dari zaman Nabi Ibrahim bang di sana. Bagaimana mungkin orang Israel memberi nama pakai bahasa Arab? Itu sama saja begini bang. Tenang bang. Bang, saya ini asalnya dari Sumatera Utara, dari tempatnya orang-orang Batak, bang. Dari Sumatera Utara ya. Nah, di situ nama-nama daerah itu, bang, nama-nama daerah itu Batak banget. Contoh, bang, nama-nama daerah itu, bang, Seribu Dolok. Artinya ada 1000 dolok. Dolok itu apa? Lembah atau gunung atau bukit gitulah. Ya. Seribu Dolok. Itu udah pasti yang tenang dulu bang. Yang namain orang situ. Tidak mungkin orang Batak ngasih nama di daerahnya, diberi nama daerahnya misalnya Al-Madinah. Gimana? Sejak kapan bang orang Batak ngasih nama di daerah Batak, tapi yang ngasih nama orang Arab? Ini nggak masuk akal. Makanya tenang dulu bang, tenang. Kiblat. Anda mengatakan bahwasanya di Israel orang itu tidak berbahasa Arab, mereka memberi namanya pakai bahasa Arab, Masjidil Aqsa. Ini bagaimana? Makanya bang, pemberian nama Al-Aqsa itu diberi nama ketika orang-orang Islam sudah melakukan ekspansi keluar wilayah. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra itu dibentuk atau ada muncul setelah Muhammad meninggal. Itu bang. Enggak bang, karena dalam Al-Quran itu kan sebelum itu. Jadi memang Masjidil Aqsa itu kan salah satu maksudnya kiblat pertama umat Islam bang. Iya, tapi yang ngasih nama siapa bang? Masa daerahnya di Israel yang ngasih nama orang Arab? Sama saja di daerah Tapanuli orang Arab yang ngasih nama. Kalau pemahaman ini gimana sih? Menurut pemahaman umat Islam bahwa di Palestina itu adalah kiblat umat Islam, karena nabi-nabi umat Islam juga kan di sana bang, seperti David, kemudian Solomon, Sulaiman, kemudian iya bang, makanya semuanya diklaim juga bang sama Muhammad bang, semua diborong sama dia, diklaim semua. Karena memang ini bang, tapi gini aja lah, kan biar kita nggak panjang lebar bang. Kerasulan itu kan estafet bang. Oke, biar kita nggak panjang lebar. Gitu loh, bang. Gini aja dah, biar kita nggak panjang lebar bang. Menurut Al-Quran, Muhammad memiliki mujizat nggak? Kenapa? Ya Al-Quran sendiri adalah mukjizat bang.
Berat ini teman-teman. Oke. Gini ya teman-teman ya. Al-Quran itu adalah Oke. kalau pemahaman umat Islam, Al-Quran itu adalah salah satu Ya. mukjizat Sayangnya Nabi begini, Muhammad Bang. yang Islam sampai itu sekarang itu bahkan maaf Bang sebentar, nggak bisa ditiru, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Jadi nggak bisa ada yang bisa memanipulasi, Oke. nggak ada yang bisa mengganda atau sedikit merubah aja nggak bisa Bang. Baik, sekarang Karena, begini Bang. Namanya makanya istilahnya hafidz Bang, bukan penghafal tapi hafidz, jadi pemelihara, jadi Baik. terpelihara gitu Bang. Baik. Jadi begini. Al-Quran itu jadi Saya gimana? patahkan Jadi semua terlihat argumen Anda. sekali mukjizatnya itu gitu loh. Baik. Saya patahkan argumen Anda ya. Jadi banyak teman-teman orang-orang Islam yang mengatakan bahwa mujizat Muhammad itu adalah Al-Quran itu sendiri. Sayangnya begini Bang. Sayangnya mujizat Islam itu bukanlah apa yang ditentukan oleh Al-Quran itu sendiri, tetapi apa yang dihalusinasikan oleh umat. Akhirnya umat membuat halusinasi bahwasanya mujizat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dengarkan. Begini Bang. Saya ini kan orang yang telah mempelajari agama Islam. Nah, banyak orang Islam membuat Muhammad membuat mujizat. Salah satunya katanya, Muhammad katanya jari-jarinya itu bisa mengeluarkan air. Wah, ada air gitu kan. Iya Bang. Nah, itu Ya, adalah banyak sebetulnya yang seperti tenang dulu Bang. Abang kan tadi udah ngomong panjang lebar. Masa Abang ngomong terus? Gimana ini Bang? Bang, masa Abang ngomong terus? Apakah saya boleh ngomong Bang? Saya boleh ngomong? Enggak, sebentar aja sebentar. Iya, Sebentar, dari tadi Mas, Abang sedikit ngomong aja. terus ini. Jadi, Kita udah zaman, dengerin terus. yang saya baca dari sejarah itu Senok Morgane. Bang, Abang tadi udah ngomong panjang lebar Bang. Kapan giliran saya ngomongnya? ya? Kalau Abang ngomong, saya ngomong, siapa yang mau Kan dari didengar? tadi Abang. Jadi Tadi kan Anda sudah bilang bahwasanya Bang Edis gitu. Jadi Udah. dia Oke lah, baik. mempelajari Di bawah Islam dulu gitu. Bang.